Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi kelas 2 SD sewilayah Kecamatan Kejaksan. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan Bapak Muhammad Rafiq Rahman, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN Kebon Melati 1 Kota Cirebon, dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Forum Kelompok Kerja Guru Kecamatan Kejaksan, di channel YouTube FKKG Kecamatan Kejaksan. Anak-anak, tentu besar harapan Bapak dan Ibu guru semuanya untuk segera tatap muka di sekolah bersama anak-anak. Namun apalah daya, saat ini masih dalam kondisi dan situasi pandemi, sehingga kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tetapi kita jangan sampai putus asa, jangan sampai kita malas dalam belajar. Tetap semangat, lakukan yang terbaik dalam belajar, lakukan yang terbaik dalam mengerjakan tugas. Karena masih dalam masa pandemi, Bapak dan Ibu guru terus mengingatkan kepada anak-anak, kepada keluarga untuk melakukan dua hal, yaitu berdoa dan berusaha. Sebagai seorang yang beriman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pandemi ini segera berakhir. Semoga kita segera bisa belajar tatap muka di sekolah. Kemudian berusaha dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Di antaranya memakai masker kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kemudian mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas artinya apabila anak-anak tidak memiliki kepentingan yang mendesak di luar rumah, maka sebaiknya anak-anak diam di rumah. Nah, itulah yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Berdoa, meminta kepada Allah, dan berusaha dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Nah, anak-anak, selanjutnya sebelum ke materi, kita persiapkan terlebih dahulu peralatan dan sumber belajar. Alat belajar seperti pulpen, pensil, buku tulis, dan sumber belajar seperti buku paket, buku LKS terlebih dahulu dipersiapkan. Kalau keduanya sudah siap semuanya, mari kita membaca doa sebelum belajar dan diteruskan dengan membaca surat pendek pilihan. Ayo anak-anak, kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dilanjutkan dengan membaca surat pendek pilihan.
surat pendek pilihannya, yaitu surat An-Nas. Bapak yakin anak-anak sudah hafal surat An-Nas. Ayo kita awali membaca surat An-Nas dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Semoga setelah kita membaca doa sebelum belajar dan membaca surat pendek pilihan, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Bapak akan menyampaikan materi pelajaran 3 surah An-Nas. Pembahasan yang akan Bapak sampaikan berkaitan dengan materi ini, yaitu asbabun nuzul surat An-Nas atau sebab-sebab turunnya surat An-Nas, pesan-pesan surat An-Nas, melafalkan surat An-Nas, dan hafalan surat An-Nas. Itu ya anak-anak yang kita akan pelajari. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita melalui tayangan, gambar, video, audio, dan penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan arti Quran surat An-Nas dengan benar, menyebutkan jumlah ayat Quran surat An-Nas dengan benar, menyebutkan tempat turunnya Quran surat An-Nas dengan benar, menjelaskan isi pokok Quran surat An-Nas dengan benar, menunjukkan pelafalan Quran surat An-Nas dengan baik dan benar, dan menunjukkan hafalan Quran surat An-Nas dengan baik dan benar. Itu ya tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari pelajaran 3 surah An-Nas. Kita awali pembahasan asbabun nuzul. Asbabun nuzul surah An-Nas. An-Nas artinya manusia. Diambil dari kata nas yang artinya manusia. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran surat An-Nas terdapat pada hadis riwayat Abu Nuaim bahwa surat An-Nas turun bersama surat Al-Falaq. Bagaimana kisahnya? Diambil dari hadis riwayat Abu Nuaim, Ibnu Abbas berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit cukup parah. Setelah diselidiki kedua malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin A'sam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan rambut yang terdiri atas 11 puhul pada seutas tali. Maka itu Allah memerintahkan beliau agar membaca 2 surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, yang terdiri atas 11 ayat. 6 surat An-Nas,
dan 5 surat Al-Falaq. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah puhul tali pada gulungan rambut itu. Selesai membaca kedua surat ini, badan beliau pun menjadi sehat kembali. Nah, itu latar belakang atau kisah di balik turunnya Quran surat An-Nas, anak-anak. Surah An-Nas disebut juga dengan surah Mu'awizatain atau surah perlindungan. Ya, karena tadi berkaitan dengan sakitnya Rasulullah. Kemudian Allah memerintahkan supaya Rasulullah untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas untuk berlindung kepada Allah dari sihir tadi. Surat An-Nas termasuk surat Makkiyah. Nah, anak-anak, karena surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah, maka surat An-Nas disebut dengan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Kalau turun di kota Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Ada 2 kota turunnya surat atau ayat, Mekah dan Madinah. Bila diturunkan di Mekah maka disebut dengan surat Makkiyah, bila diturunkan di Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Surat An-Nas adalah surat penutup dalam Al-Quran. Surat An-Nas adalah surat yang ke-114. Nah, anak-anak, surat An-Nas itu surat terakhir, surat dengan urutan terakhir di Al-Quran, yaitu urutan ke-114. Jumlah surat di dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Surat yang pertama, surat Al-Fatihah, dan surat yang terakhir adalah surat An-Nas. Ingat-ingat ya, bahwa surat An-Nas adalah urutan ke-114 di dalam Al-Quran. Selanjutnya, anak-anak, pesan surat An-Nas. Nah, sebelum kita ketahui pesan-pesan surat An-Nas atau isi pokok Quran surat An-Nas, terlebih dahulu kita perhatikan terjemahan surat An-Nas berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul, katakan, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhannya nas, manusia. Ayat kedua, malikin nas, raja manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asmaul husna al-malik. Malik artinya raja, nas manusia, raja manusia. Ayat ketiga, ilahin nas, sembahan manusia. Ilah, sembahan.
nas manusia, sembahan manusia. Ayat keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Min, dari, syarril, kejahatan, waswas, bisikan. Bisikan siapa? Bisikan setan yang biasa bersembunyi. Khannas, bersembunyi di mana? Bersembunyi di dada manusia. Ayat berikutnya, kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dada manusia. Alladzi, yang, yuwaswisu, membisikkan, fi, ke, sudurin nas, dada manusia. Ayat ke-6, minal jinnati wan nas, siapa yang membisikkan kejahatan ke dada manusia? Yaitu dari golongan jin dan manusia. Minal, dari, jinnati, golongan jin, wan nas, dan manusia. Setelah kita mengetahui terjemahan surat An-Nas, maka kita tahu apa saja isi pokok atau pesan-pesan dari Quran surat An-Nas. Surat An-Nas berisi tentang, pertama, perintah Allah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada manusia supaya hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dalam Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Allah adalah satu-satunya tempat bergantung, tempat kita meminta pertolongan. Jadi kita tidak boleh meminta pertolongan atau bergantung kepada selain Allah. Kita tidak boleh punya keyakinan ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Misalnya, kita tidak boleh meminta sesuatu, baik perlindungan atau pertolongan, kepada patung. Ya, tidak boleh. Patung itu diam, buatan manusia, tidak bisa apa-apa. Nah, apalagi batu, kita tidak boleh meminta pertolongan kepada batu, ya, baik batu akik atau batu apapun yang terlihat bagus meskipun. Nah, kita tidak boleh meminta pertolongan kepada batu. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini gambar jimat. Ya, seringkali kita temui orang-orang membawa jimat supaya terlindungilah, kemudian supaya tidak mempan lah kalau dibacok misalkan. Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh menyandarkan kepada jimat. Kemudian kita tidak boleh meminta pertolongan atau apapun pada pohon.
Biasanya pohon-pohon tua ya yang dijadikan sesembahan, nah itu nggak boleh. Ya, pohon itu ciptaan Allah, anak-anak. Tidak boleh menyembah pohon. Kemudian tidak boleh meminta pertolongan, perlindungan kepada jin. Ini nggak boleh ya. Baik om jin maupun apa tuh yang di film tuh. Nah, sampai jin. Itu nggak boleh ya. Jin itu makhluk Allah. Tidak boleh meminta pertolongan dan perlindungan kepada jin. Semuanya itu patung, batu, jimat, ya, pohon, jin, tidak boleh dimintai pertolongan dan perlindungan. Kalau meminta pertolongan perlindungan kepada itu, maka kita berlaku syirik kepada Allah. Ya, artinya kita menyekutukan Allah, dan itu dosa besar dan dosa yang tidak diampuni. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Isi surat An-Nas selanjutnya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan yang berasal dari jin dan manusia. Apa saja kejahatan yang berasal dari jin dan manusia? Yaitu bisikan setan, ya, yang membisikkan ke dada manusia supaya manusia keluar dari kebenaran. Kemudian contoh kejahatan yang berasal dari jin dan manusia, gambar apa ini? Ini gambar dukun, ya. Nah, dukun yang menyantet manusia dengan menggunakan pertolongan jin. Nah, kita berlindung membaca surat An-Nas dari kejahatannya, yaitu kejahatan dukun-dukun yang mengirimkan sihir dengan bantuan jin. Kita berlindung kepada Allah dengan membaca surat An-Nas dari kejahatan-kejahatan jin dan manusia. Nah, kejahatan manusia contohnya yang lain, iri, dengki, hasud. Ya, tidak kita pungkiri bahwa ada penyakit hati di dalam manusia itu, di antaranya iri, dengki, hasud. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari iri, dengki, hasud manusia. Dari niat-niat buruk kepada kita berlindung kepada Allah dengan membaca surat An-Nas darinya. Isi surat An-Nas selanjutnya yaitu cara memohon perlindungan. Caranya bagaimana? Dengan berdoa, memperbanyak ibadah dan berzikir. Nah, berdoa kepada Allah, memperbanyak ibadah, dekat dengannya, kemudian berzikir, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari kejahatan jin dan manusia. Nah, ada nih anak-anak hadis riwayat Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hai Uqbah, bacalah keduanya, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas setiap kali engkau akan tidur dan setiap engkau bangun. Tidaklah seorang memintanya dan tidaklah seseorang berlindung dengan surat itu melainkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa menerapkan ini anak-anak. Ya, sebelum tidur, bangun tidur, kita
berlindung kepada Allah dengan membaca surat An-Nas. Selanjutnya, melafalkan surat An-Nas. Sebelum kita melafalkan surat An-Nas, kita ketahui dulu bahwa Al-Quran yang terdapat surat An-Nas itu, ya, bahwa surat An-Nas terdapat di dalam Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia. Mempelajari Al-Quran hukumnya wajib. Hukum wajib itu berarti harus mempelajari Al-Quran dengan membaca, mengetahui makna, dan mengamalkannya. Kita baca Al-Quran, kemudian kita ketahui maknanya di setiap ayat, di setiap surat, kemudian kita mengamalkannya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kata di dalam Al-Quran, setiap huruf, setiap huruf, misalkan alif, lam, mim. Alif, lam, dan mim ada 3 huruf. Setiap huruf akan memperoleh 10 kebaikan. Itu 1 huruf, anak-anak. Sedangkan setiap ayat, setiap surat memiliki puluhan, bahkan ratusan huruf yang terangkai menjadi kata. Betapa banyak kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang kita dapat. Ya. Orang yang berpedoman pada Al-Quran, hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Al-Quran itu ibarat buku petunjuk, anak-anak. Ya, kalau kita beli mainan, beli mobil remote saja misalkan, itu pasti ada buku petunjuknya. Bagaimana cara menggunakan mobil remote itu? Ya, setiap tombol punya fungsinya masing-masing. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu buku petunjuk manusia hidup. Supaya kita bahagia di dunia dan akhirat, ya kita tentu harus baca buku petunjuknya. Membaca Al-Quran harus memperhatikan makhraj, tanda baca, dan tajwid. Jadi membaca Al-Quran itu tidak boleh asal-asalan. Justru kalau asal-asalan dapat dosa. Ya, kalau asal-asalan artinya menyepelekan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu harus dibaca dengan baik dan benar. Memperhatikan makharijil hurufnya, tanda bacanya, dan tajwid. Kalau itu harus dibaca panjang-panjang. Kalau itu harus dibaca dengung-dengung. Jadi jangan harusnya dibaca panjang, dipendekkan. Itu justru kita akan mendapatkan dosa. Karena itu kita harus selalu belajar membaca Al-Quran. Anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran terlebih dahulu belajar melalui Iqra. Iqra 1 biasanya mengenal huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu. Kemudian Iqra 2, 3 sampai Iqra 6. Iqra 6 itu biasanya isinya potongan-potongan ayat dalam Al-Quran. Nah, kalau sudah Iqra 6 sudah bisa baca Quran. Karena isinya itu potongan-potongan ayat biasanya. Ya. Tetap semangat, harus bisa baca Al-Quran. Apalagi kita seorang muslim, wajib bisa baca Quran. Kemudian Al-Quran diamalkan dalam setiap kehidupan.
ya, dibaca anak-anak menjadi kegiatan ibadah yang istiqomah. Jadi sediakan setiap hari itu waktu untuk membaca Al-Quran. Waktunya kapan saja. Anak-anak sempat habis subuh. Bapak biasanya habis maghrib sampai isya, sambil menunggu isya tuh baca Quran. Istiqomah, jangan hari ini baca besok enggak. Ya, Allah menyukai amalan yang walaupun sedikit tetapi dilakukan secara istiqomah terus menerus. Hari ini baca Quran habis maghrib, besoknya habis maghrib baca Quran, terus saja. Kalau Al-Quran menjadi bacaan setiap hari, ya, maka kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Nah, sekarang lafal surat An-Nas. Mari kita belajar membaca surat An-Nas. Diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Setiap kali kita baca Quran, jangan lupa kita terlebih dahulu diawali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. Bagaimana bacaan ta'awudz itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bacaan ta'awudz dan basmalah. Dengarkan dan perhatikan Bapak Guru dalam melafalkan surat An-Nas. Ikuti Bapak dalam melafalkan surat An-Nas per kata, lalu per ayat. Diawali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Kita baca bersama-sama dengan utuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Setiap kali kita membaca Quran ditutup dengan Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak, itulah lafal dari surat An-Nas. Untuk selanjutnya anak-anak bisa pelajari sendiri, kemudian yang belum hafal dihafalkan, dipelajari dan dilatih sendiri, ya. Selesai sudah materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini diantaranya An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah, termasuk surat Makkiyah. Surat An-Nas disebut juga dengan surat Mu'awizatain atau surat perlindungan. Surat An-Nas adalah surat penutup dalam Al-Quran. Surat An-Nas adalah surat yang ke-114. Surat An-Nas berisi tentang perintah Allah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan yang berasal dari jin dan manusia. Cara memohon perlindungan yaitu dengan berdoa, memperbanyak ibadah dan berzikir. Itulah kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini, anak-anak. Evaluasi. Ini uji kemampuan anak-anak dalam memahami sejauh mana dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. An-Nas artinya apa jawabannya? Manusia. An-Nas artinya manusia. Nomor 2, kita harus memohon perlindungan kepada siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, kejahatan datang dari golongan apa? Jin dan manusia. Kejahatan datang dari golongan jin dan manusia. Nomor 4, lafal ilahin nas dibaca apa? Dijawab dengan tulisan Latin. Jawabannya ilahin nas. Nomor 5, alladzi yuwaswisu fi sudu. Apa jawabannya? Lanjutan dari ayat ini. Rinnas alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Ya. Selesai sudah anak-anak materi dan evaluasi yang telah kita lakukan. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa sesudah belajar. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Ya anak-anak, selesai sudah materi yang Bapak sampaikan dan evaluasi yang kita lakukan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kebaikan dalam pertemuan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang salah dari Bapak. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.